saat ini yang marak di tengah kehidupan pemuda kita, generasi kita, yang justru juga akan mengundang turunnya azab Allah. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Bahkan ada lagi sekarang ini yang disebut dengan komunitas LGBT, yang dengan terus terang dengan kenyataannya jamaah yang berbahagia seakan-akan mau melegalkan bahwa ada yang disebut dengan hubungan sesama jenis. Ini sudah sangat fenomenal. Bahkan kita tahu, barangkali jamaah yang berbahagia, bahwa apa yang dilakukan oleh generasi saat ini bukan hal baru sebenarnya. Itu adalah sebuah penyakit yang lama. Sebuah penyakit sosial yang lama yang sudah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, khususnya pada kaum Nabi Lut. Mengapa mereka, kaum Nabi Lut, sampai mendapatkan azab yang sangat menyakitkan jamaah yang berbahagia, sampai negerinya dijungkir balikkan, sehingga kita sekarang kenal dengan istilah negeri Sodom, karena mereka tidak memperhatikan, menjaga martabat kemanusiaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan fitrah manusia. Kenapa mesti ada sesama jenis, bahkan memohon, meminta supaya dilegalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita kembali mengimplementasikan atau mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Semoga jamaah yang berbahagia, rangkaian ibadah yang kita lakukan di Jumat yang mulia ini, insya Allah mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita, yang menjadi ikutan kita sampai ila yaumil qiyamah. Kita berdoa semoga kita istiqomah terus di dalam keberislaman kita, jamaah yang berbahagia. Insyaallah izinkan saya menyampaikan satu topik khutbah yang berkaitan tentang pentingnya Al-Quran kita implementasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kita tentu semua sudah mengenal Al-Quran, sudah mengenal berapa juz Al-Quran, berapa surah dalam Al-Quran. Bahkan kita menamatkan Al-Quran, kita khatam dengan Al-Quran. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan Al-Quran yang selama ini kita baca, kita hafal, malah sudah menjadi sesuatu yang berarti sudah telah kita wujudkan, implementasikan di dalam kehidupan keseharian kita? Sementara Allah katakan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitab", wahai manusia, itu ada Al-Quran, itu ada Alkitab, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba wala syakkah, tidak ada keraguan, tidak perlu ragu kamu tentang Al-Quran. Udah, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Sengaja Allah hadirkan untuk kita sebagai umat manusia jamaah yang berbahagia agar mendapatkan tuntunan. Itulah sehingga Al-Quran disebut sebagai huda. Salah satu nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Huda, kitab petunjuk. Ya, begitu banyaknya jamaah yang berbahagia, fungsi dan kegunaan Al-Quran, ya, bukan hanya sebagai kitab pedoman atau kitab petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah Allah katakan dalam berbagai ayat bahwa Al-Quran juga itu bisa menjadi mau'idhah, bisa menjadi pelajaran, bahkan bisa menjadi az-zikr, zikra, menjadi peringatan, bahkan menjadi syifa jamaah yang berbahagia, bisa menjadi penyembuh. Banyak sekali di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan kepada kita bagaimana dan betapa bermaknanya, bermanfaatnya Al-Quran untuk kita sebagai umat manusia. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan, kalau engkau ragu terhadap Al-Quran atas kebenaran yang ada di dalamnya, coba datangkan yang melebihi daripada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kata Allah, kalau engkau ragu, kamu tidak yakin dengan betapa bermaknanya Al-Quran itu dan betapa benarnya Al-Quran itu untuk kalian, coba datangkan yang lain. Datangkan yang lain. Bahkan panggil siapa saja yang bisa membantumu kalau memang engkau benar.
Coba jamaah yang berbahagia, kira-kira kalimat apa lagi yang bisa kita dengarkan dari kalam Allah yang bisa mengetuk pintu hati kita, membuka hati kita untuk menerima Al-Quran sepenuh hati dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ketika kita melihat fenomena yang ada, iya, ketika kita melihat fenomena yang ada jamaah yang berbahagia, hampir biasa kita malu sendiri, miris sendiri. Mengapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian, perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang yang mengatakan dirinya muslim, seorang yang mengatakan memiliki kitab suci, kitab penuntun, kitab huda, tidak merasa malu melakukan sikap-sikap yang sangat jelas di dalam Al-Quran itu dilarang. Contoh kecil jamaah yang berbahagia saat ini yang marak di tengah kehidupan pemuda kita, generasi kita, yang justru juga akan mengundang turunnya azab Allah, pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Bahkan ada lagi sekarang ini yang disebut dengan komunitas LGBT, yang dengan terus terang dengan kenyataannya jamaah yang berbahagia seakan-akan mau melegalkan bahwa ada yang disebut dengan hubungan sesama jenis. Ini sudah sangat fenomenal. Bahkan kita tahu, barangkali jamaah yang berbahagia, bahwa apa yang dilakukan oleh generasi saat ini bukan hal baru sebenarnya. Itu adalah sebuah penyakit yang lama. Sebuah penyakit sosial yang lama yang sudah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, khususnya pada kaum Nabi Lut. Mengapa mereka, kaum Nabi Lut, sampai mendapatkan azab yang sangat menyakitkan jamaah yang berbahagia, sampai negerinya dijungkir balikkan, sehingga kita sekarang kenal dengan istilah negeri Sodom, karena mereka tidak memperhatikan menjaga martabat kemanusiaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan fitrah manusia. Kenapa mesti ada sesama jenis, bahkan memohon, meminta supaya dilegalkan hubungan perkawinan di antaranya? Jamaah yang berbahagia, malah seringkali kita melihat event-event yang mendukung, dan itu adalah di antaranya umat Islam. Ada apa dengan kita? Apakah kita ingin menantang Allah, ingin menunjukkan kedirian kita, keegoan kita jamaah yang berbahagia di hadapan Allah? Fir'aun saja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa jamaah yang berbahagia, ketika dia menampakkan kesombongannya yang luar biasa, ana rabbukumul a'la, Allah tenggelamkan, Allah musnahkan, Allah binasakan. Tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau penguasa yang seperti itu, semisal Fir'aun, akan binasa. Apalagi kita jamaah yang berbahagia. Dan itu kita harus belajar pada sejarah, karena Al-Quran mengatakan, makanya Al-Quran itu banyak mengandung ulasan-ulasan kisah. Al-Quran banyak mengisahkan kaum-kaum umat-umat terdahulu, baik yang berkaitan dengan kesuksesannya maupun yang berkaitan dengan
ya kesesatannya diungkap di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah untuk menjadi i'tibar bagi kita. Fa'tabiru ya ulil albab, kata Allah. Ambillah i'tibar, ambillah pelajaran pada kisah-kisah sejarah. Ya. Sejarah apapun jamaah yang berbahagia, kita harus pelajari sejarah supaya tidak terulang akibat-akibat yang ditimbulkan selama ini dalam proses sejarah. Ya. Jadi Al-Quran sangat menghargai dan sangat menuntut kita menghormati sejarah, menghargai sejarah, mempelajari sejarah jamaah yang berbahagia. Ya. Dan yang kedua, bukankah turunnya syariat, adanya agama, salah satu tujuannya jamaah yang berbahagia adalah hifzun nafs. Salah satu tujuan syariat, mengapa kita beragama, penting beragama. Karena hifzun nafs, ingin memelihara jiwa kita ini sebagai manusia. Maka Allah turunkanlah beberapa ayat yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita ini bisa hidup tenteram, bisa hidup dengan bahagia, bisa hidup dengan selamat, baik sebagai makhluk ya individu maupun sebagai makhluk kolektif, sebagai makhluk bermasyarakat. Semua ada tuntunannya jamaah yang berbahagia. Tetapi kadang-kadang kita ini, di antara kita jamaah yang berbahagia, mendahulukan hawa nafsu kita dibanding dengan mendahulukan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga Rasulullah SAW mengatakan, saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian memegangnya dengan kuat-kuat, insya Allah kamu tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah-jamaah yang berbahagia, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesimpulannya bahwa marilah senantiasa kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup kita. Mudah-mudahan dengan mengambil Al-Quran, mempedomani Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW, insya Allah hidup kita menjadi bahagia, selamat, dan insya Allah di akhirat pun kita akan selamat. Demikian, barakallahu li walakum fil Quran Karim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wal hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafur rahim.